Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mereka, orang zalim itu, hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Jamaah Jumat, semoga Allah memberi karunia terus kepada kita untuk mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menetapkan kita untuk sampai akhir hayat kita berada dalam Islam sebagai agama, dan menjadikan sunnah Rasulullah satu-satunya model yang akan menunjukkan atau yang menjadi model dalam kita menerapkan nilai-nilai atau perilaku kita sehari-hari. Jamaah yang mulia, saya ingin pada Jumat ini mengajak kita untuk mendiskusikan atau merenungkan atau memahami tentang kasus yang sempat heboh di Eropa, lebih tepatnya di Paris, Prancis, terkait dengan Charlie Hebdo, satu tabloid yang sebenarnya lebih kepada tabloid sampah. Kenapa saya bilang tabloid sampah? Karena memang tabloid ini memang kalau di Indonesia itu lebih kepada tabloid gosip, yang suka nggarang-ngarain orang, memprovokasi orang. Apakah itu tokoh, partai politik, ormas, sampai kepada agama-agama. Termasuklah simbol-simbol agama yang dalam hal ini Islam. Dan kasus terakhir yang menyita perhatian dunia adalah kasus pembunuhan atau tewasnya sekitar 6 dari redaktur tabloid, yang kalau saya ditanya, saya bilang memang halal mereka untuk dibunuh itu. Jadi kalau masih ada sisanya itu pun halal dibunuh itu, kalau dari sisi hukum syariatnya. Persoalannya sekarang bagaimana kita menatap ini secara lurus, sehingga kita tidak terjebak pada provokasi atau menari di mana tetabuhan gendangnya mereka yang menabuhnya, sehingga perannya kita bukan pada peran pelaku utama yang akhirnya sebagai mindsetter atau trendsetter dalam kehidupan dunia. Kita lebih kepada orang-orang yang ngefans atau mengikut atau tidak berdaya sama sekali. Kasus kebencian atau penghinaan kepada Rasulullah itu sudah klise. Itu sudah terjadi sejak Nabi masih hidup. Berbagai model. Pendekatannya juga macam-macam. Pendekatan tuduhan menyatakan Nabi Muhammad SAW gila, menyatakan Nabi Muhammad SAW terkena penyakit ayan, menyatakan Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta, adalah tahap awal dari memang adanya upaya serius dari musuh Allah, dalam hal ini iblis dan sekutunya, untuk memang memadamkan cahaya agama Allah ini. Saya baru saja membaca sebuah tulisan yang mohon maaf saya karena tadi baru membeli satu buku dan membacanya sepintas. Isinya ketika Abu Jahal mengatakan kalimat begini, "Ya Muhammad, aku melihat engkau adalah seburuk-buruk manusia di muka bumi.
Nabi mengatakan shadaqta. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, bagaimana kau mengatakan dia benar, sementara yang aku ketahui bahwa engkaulah orang sebaik-baik orang di muka bumi? Nabi jawab apa? Shadaqta, kau juga benar. Terus apa ini ya Rasul? Kau benarkan Abu Jahal, tapi kau benarkan juga aku. Jawab Nabi, aku diciptakan Allah yang kemudian bersamaku ada cahaya ibarat cermin, sehingga siapapun yang menatapku maka dia akan melihat perilaku akhlaknya di sana. Abu Jahal mengatakan aku seburuk-buruk orang, maka sebenarnya yang dilihatnya adalah dirinya di situ, karena pikirannya, karena aku akan memantulkan apa yang menjadi pikirannya. Aku akan memantulkan apa yang ada dalam isi hatinya. Persoalannya adalah kalau kita bicara Nabi SAW hari ini dan tidak ada sedikit pun rasa cinta, itu ada problem dalam diri kita, bukan ada problem pada Nabi. Kenapa? Masalahnya adalah pantulan yang terjadi adalah pantulan yang amat jelek dari tampilan kita sendiri. Dan halangan-halangan untuk merasakan cinta itu adalah halangan-halangan yang muncul dari diri kita sendiri. Karena seorang laki-laki yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dia sudah menyatakan keislamannya, dan dia adalah orang awam, dia bukan orang luar biasa, dia bukan tokoh masyarakat, dia datang dari gunung. Begitu dia melihat pertama sekali Rasulullah, maka bergetar badannya dengan gemetar yang memang kelihatan secara zahir. Nabi sampai mengatakan, mahlan, tenang kau, aku cuma seorang Muhammad ibnu Abdullah, dan ayahku, aku anak yatim, aku pernah menggembala kambing. Maka tenanglah, jangan kau merasakan sesuatu ada yang sangat berbeda dalam diri. Artinya para sahabat juga mengklaim, dan itu diakui oleh Abu Sufyan, orang yang tidak mengetahuinya mungkin akan membencinya, tapi siapapun musuhnya jika sudah bertemu dengannya, maka akan terselip rasa cinta yang tidak bisa mereka pungkiri, kecuali mereka akan bertahan untuk memusuhinya dengan kekufuran yang mereka bangun terus menerus secara sadar pada diri mereka. Nah jamaah, kita kembali kepada cerita ini bahwa klise kalau cuma sekedar tuduhan, kemudian mereka juga sudah melakukan tindakan dalam bentuk mencoba mempermalukan Rasulullah SAW, melemparinya dengan kotoran, meludahinya, bahkan kemudian sampai akhirnya mereka ingin membunuhnya. Saya mengira, semoga Allah mengampuni saya, jikapun Nabi hidup hari ini mungkin mereka pun akan melakukan gerakan yang sama yang mereka lakukan sepanjang Nabi hidup dulu. Kalau perilaku orang-orang kafir Quraisy adalah sampai seperti yang saya bilang tadi, di Madinah siapa bilang Nabi sepi dari kebencian? Tidak satu dua orang dari orang-orang Yahudi yang kemudian bahkan tidak sedikit yang Nabi benarkan untuk membunuhnya karena sebab penghinaan mereka kepada Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang suka selalu meleceh, kalau pakai bahasa kita. Kalau Nabi ngomong, dia pun akan ikut ngomong tapi dengan tujuan menghina. Kalau Nabi berjalan, dia mengikuti dari belakang tapi dengan gaya menghina. Seorang laki-laki Yahudi. Para sahabat sudah getaknya atau marahnya luar biasa kepada Rasul, kepada orang ini, dan menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, jika kau izinkan ku sembelih, ku bunuh itu orang. Apa kata Nabi? Kau tidak takut? Tidak ya Rasul, asal kau izinkan, ku izinkan. Pikir, maka dikerjakan oleh orang itu. Kenapa Nabi membenarkan bahwa dia adalah simbol bagi agama kita? Jika tidak ada rasa marah ketika dia dihinakan, maka apa semangat kita beragama rupanya? Jika tidak ada rasa cemburu ketika sunnahnya dilenyapkan, maka siapa kita sebenarnya? Sementara agama ini penyampainya adalah dia. Di saat dia dihina, di saat sunnah Nabi, sunnahnya dihinakan, lantas kemudian kita biasa-biasa saja, pakai dalih lagi. Masalah kita jauh lebih kompleks dari cuma sekedar membicarakan masalah itu. Apa? Masalah perut. Masalah di mana kau memikirkan ekonomimu, makan, kesenangan, sementara nabimu adalah bahagian dari sebenarnya kewajiban dan sebab kau beragama ini. Lantas kemudian kau menganggap bahwa itu tidak jauh lebih penting dari persoalan perut itu, persoalan jabatan, persoalan kekuasaan, persoalan kekayaan dan kesenangan hidupmu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jamaah, sampai kemudian pasca wafatnya Rasul, penghinaan terus menerus terjadi kepadanya, dan itu memang dilakukan. Kalau saya menatap puncaknya sampai pada kasus Charlie Hebdo ini. Charlie Hebdo sudah membuat ulah begitu lama. Pernah dia membuat karikatur yang dia bilang itu adalah Muhammad Rasulullah dalam posisi karikatur telanjang.
Pernah dia, dan terakhir setelah dibunuhnya segala manusia laknat, semoga Allah mengazab mereka. Karena sebab penghinaan yang mereka lakukan kepada Rasulullah secara sadar itu, majalah ini masih lagi melakukan tingkah dengan mengeluarkan karikatur terbaru mereka, di mana mereka katakan ada seorang laki-laki dengan pose berjubah dan memegang satu poster dengan mengatakan saya adalah Charlie. Makanya ini membuat reaksi luar biasa marah. Salah satu seorang alim kita adalah Dr. Yusuf Qaradawi untuk mengatakan sangat tidak bisa dibenarkan itu. Perilaku mereka memang memprovokasi kita. Cuma inilah yang ingin saya sampaikan. Tren hari ini, saya membaca di Cina resmi sudah bahwa muslimah kita tidak boleh berjilbab. Simbol-simbol Islam tidak boleh hadir di Cina. Jadi persoalan kita bukan antara Muslim, Islam dan Kristen, bukan. Tapi semua orang di luar Islam adalah orang-orang yang memang hari ini melihat Islam sebagai common enemy. Kalau kita agak sedikit sentimental pulang kepada apa yang dibilang oleh Huntington misalnya, Clash of Civilization itu memang berakhir dengan akhirnya Islam berada di satu kutub, dan di kutub yang lain akan berdiri semua kekuatan peradaban-peradaban yang menolak Islam itu. Dan itu akan serentak. Dan itu yang kelihatannya sedang sangat halus terjadi di Republik kita juga. Dan apa yang mereka lakukan agar proyek besar untuk menghentikan arus Islam, kalau pakai bahasa Islam itu disebut dengan as-sahwah al-islamiyah, kesadaran bangkitnya kesadaran Islam. Ini harus dihentikan, tidak bisa tidak. Bagaimana pilot project bangkitnya kesadaran Islam itu terjadi di Turki, dan hari ini Turki sudah bisa bicara atas nama Islam untuk dunia. Dan dia tidak bicara dalam bentuk kekerasan, tapi sebuah institusi atau konstitusi negara yang secara perlahan hadir memberi solusi bagi persoalan khususnya di Eropa. Tapi lihatlah bahwa secara tidak jujur pasca terjadi peristiwa ini, nyaris semua petinggi-petinggi dunia itu kumpul di Paris dan melakukan demonstrasi yang dihadiri oleh para pemimpin dunia. Dan saya mengatakan itu bukti tidak jujurnya dunia kepada Islam. Masalahnya bukan di situ. Tapi proyek besar mereka ini mereka tidak mau berhenti. Dan bagaimana cara supaya tidak berhenti? Terus menerus memacu dan memicu kebencian kemarahan umat Islam. Karena kalau kita jalan dan kemudian kita dimaki orang, terus kita jawab makian itu, akhirnya kita lebih fokus untuk berbantah-bantahan, tidak lagi mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan besar kita sebenarnya. Itu yang mereka inginkan. Ya. Satu hari Rasul duduk sama Abu Bakar. Abu Bakar itu diejek ada satu orang. Abu Bakar diam saja, senyum-senyum melihat orang yang mengejek. Nabi pun senyum melihat Abu Bakar. Lantas kemudian makin lama makin berkelas pula ejekannya, makin tinggi kadarnya. Makin tak mampu Abu Bakar menahan marahnya. Akhirnya keluarlah marah Abu Bakar terhadap orang ini. Nabi pun pergi meninggalkan dengan wajah memerah. Abu Bakar mengejar Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kau tinggalkan? Dan kenapa seperti kau tidak suka aku menjawab celoteh orang tadi?" Jawab Nabi, "Ya Abu Bakar, waktu kau tidak marah tadi, banyak kali malaikat bersama. Tapi begitu kau mulai membalas caci maki mereka, maka yang kuperhatikan, setan pun berdekatan ke arahmu. Itu yang aku tidak suka. Aku tidak mau duduk sama orang yang setan banyak sama dia." Nah, ini yang diinginkan. Mereka mencoba menghentikan sahwah dengan memancing-mancing kemarahan kita. Kalau kita mau sholat dipancing orang marah, akhirnya tidak jadi sholat atau tertunda sholat. Itu yang mereka mau. Kalau kita mau makan dipancing marah, akhirnya tak jadi makan atau hilang selera makan. Itu yang mereka mau. Kalau kita mau melakukan gerakan kebaikan begitu tulusnya, lantas ada orang bilang, "Alah, taunya aku, ngertinya aku, apa maksudnya dia itu, paling dia mau ininya itu," terus berhenti gerakan itu. Itulah mau setan sebenarnya. Maka apa yang dipancing oleh provokator yang bernama Charlie Hebdo ini sebenarnya adalah pancingan-pancingan untuk menghentikan sahwah di Eropa secara khusus yang sekarang sedang bangkit. Maka beda Indonesia dengan sana. Kalau Indonesia orang Islam masuk agama lain itu sering-seringnya karena persoalan ekonomi.
Atau mungkin dia sakit diobatin oleh orang sana, lantas kemudian merasa di sanalah agama yang paling benar, pindah. Tapi kalau di sana mereka berangkat dari petualangan, penemuan, pencarian, dan karena karya atau kritisi intelektual mereka terhadap agama mereka, dan orang-orang berkelas yang bisa memberi pengaruh. Ini yang ingin mereka lenyapkan. Maka Allah dalam Quran mengatakan tidak. Mereka coba melenyapkan cahaya agama Allah semampu mereka. Tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahaya agamanya walau mereka tidak suka. Persoalannya kita berada di posisi mana dalam serangan yang gayanya cenderung sudah mulai baru ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkan di atas segala-gala agama yang lain meskipun orang musyrik tidak suka. Kalau di depan walau karihal kafirun, kalau di belakang walau karihal musyrikun, ada tekanan sebenarnya. Al-kafirun adalah orang yang sebenarnya tidak bisa menolak kebenaran di hatinya. Mereka sebenarnya tahu betul bahwa ini adalah kebenaran, tapi mereka tidak mau kebenaran ini tegak, dan mereka bekerja untuk menghancurkan, merusakkan, melenyapkan. Karena jika kebenaran itu tegak, maka musnahlah sebab-sebab mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ini yang harus kita pahami. Maka al-kafirun itu bisa saja orang Islam. Karena kalau kita belajar dari pendekatan akidah, az-zalimun itu bisa muslim, al-kafirun bisa jadi muslim, al-munafiqun bisa saja itu orang kafir, bukan orang Islam. Karena tidak ada orang yang paling sangat munafiknya sebenarnya. Nabi pernah atau Quran pernah menyebut Yahudi itu adalah munafik. Ya, jadi ketika kita bicara kafirun itu maknanya al-kufru. Kufru itu artinya apa? Menolak, menutupi, bermusuhan, marah. Kenapa dia menolak? Kenapa dia menutupi? Kenapa dia bermusuhan? Kenapa dia marah? Jawabannya, karena dia khawatir yang ditolaknya, yang dimusuhinya, yang dimarahinya itu akan mengganggu kepentingannya. Karena dia cari makannya tidak di kebenaran, maka dia tidak setuju dengan kebenaran. Cuma tinggal strateginya aja. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi, berkelompok, sendiri dan sebagainya. Al-musyrikun adalah mereka, saya ingin mengambil dalam bahasa yang lebih umum, mereka yang sebenarnya rusak akidahnya karena sebab mereka tidak hanya menuhankan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Mohon maaf, saya coba nanti periksa akidah kita. Oke lah, kalau cuma persoalan menyembah, saya yakin kita khalas, tidak ada masalah yang kita sembah Allah. Tapi dalam urusan cari makan, kita masih percaya Allah sebagai sumber rezeki, dan kemudian akan menjalankan sistem yang Allah mau dalam urusan cari makan kita, menolak sistem yang Allah tidak mau, seperti suap menyuap, seperti kalau bahasa kita di Indonesia KKN, pungli, korupsi. Apakah kita yakin bahwa Allah sumber rezeki sehingga apapun yang Allah berikan sesuai dengan kadar kemampuan kita? Karena Nabi pernah mengatakan rezekimu itu sangat tergantung dengan kualitas imanmu dan kebiasaanmu untuk merutinkan istighfar kepada Allah. Itu ukuran rezeki. Seberapa besar keyakinan kita, maka akan semakin banyak rezeki Allah beri. Tapi apa yang dimaksud rezeki yang datangnya dari Allah, yang menguntungkan dunia dan akhirat kita? Kalau cuma bakal jadi sampah yang kita tinggal di dunia, itu bisa kita kumpul dengan berbagai cara. Dunia ini bisa diambil dengan cara halal haram, tapi surga hanya bisa diambil dengan cara halal. Apakah Allah Tuhan kita dalam cari makan, dalam sakit? Masihkah kita menuhankan Allah di saat kita ingin sembuh? Atau kita minjam kekuatan lain untuk menyembuhkan penyakit kita, padahal Allah mengatakan wa huwa yashfi, kesembuhan itu punya Dia. Masihkah ada kekuatan yang kita anggap bisa mengendalikan kita, yang karena itu kita melabrak syariat, lantas kemudian kekuatan itu kita anut,
kita puja, kita puji, dan kita tidak berani untuk bicara kritis di hadapannya, itu menandakan ada masalah dalam diri kita, di mana rusaknya keyakinan kita kepada Allah. Dan orang-orang seperti ini berpotensi menjadi musuh agamanya sendiri. Maka semoga Allah menjaga kita, dan semoga Indonesia akan dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki keyakinan benar kepada Allah. Dan dengan keyakinan itu, dan orang-orang ini akhirnya memimpin republik ini dengan benar, dan membawa kita menjadi rakyat yang benar, dan akhirnya dari negeri ini akan menjadi negeri yang paling banyak di akhir zaman ini untuk menyumbangkan hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga Allah pada satu hari kelak. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.